Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyatihi la ya'lamu al-jannah wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fahmi barakatihim في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفتح إلى خير من قبل الولاية صاحب حسين من أحب إليه ثم إلى صاحب الكتاب شيخ إبراهيم البيجري ثم إلى أبي عبد الله بن محسن العطار ثم إلى شريفنا نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ila anqal. Hari ini kita sampai sifat wahdaniyah, itu puncak. Kitab ini namanya kitab tauhid. Maka pembahasannya yang paling panjang di dalam sifat esa. Wajib Allah esa, wajib Allah itu tunggal, wajib Allah itu wahdaniyah. Makanya akan jadi pembahasan utama. Kalau di sini kita paham, maka beres dah. Tapi kalau di sini kita nggak paham, ya nggak beres. Nggak bisa sempurna dalam mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-wahdaniyatu. Wajib Allah itu esa, satu. Apa yang wajib kita ketahui dari makna satu bagi Allah? Kita hanya tahu dalam Quran ada surat Qul huwallahu ahad. Pokoknya Allah itu satu. Sebatas mana kita harus tahu Allah itu satu? Bukan hanya pokoknya ya Allah satu aja, nggak ada lainnya lagi. Iya. Tapi yang dimaksud satu nggak ada lainnya itu nggak cuma satu aja, tapi maknanya zatnya satu, nggak ada lainnya,
sifatnya ya satu, nggak ada lainnya, perbuatannya juga satu, nggak ada lainnya. Gitu loh. Jadi untuk mengerti Allah itu esa harus pada tiga keadaan ini. Tahu keesaan Allah pada zatnya, tahu keesaan Allah pada sifatnya, dan tahu keesaan Allah pada perbuatannya. Kalau tiga ini kamu paham, betul-betul tahu, oh zatnya esa, sifatnya esa, perbuatannya esa, ya sudah, berarti paham tentang si ilmu tauhid itu. Kalau di sini nggak paham, ya berarti nggak paham ilmu tauhid. Nanti masih bundel aja. Artinya dalam mengesakan Allah, dalam menuhankan Allah, isinya hanya udah apa katanya Pak Kiai aja lah. Karena nggak akan nyambung pahamnya sendiri. Wa yajibu bi kita al-wahdaniyatu fi zat wa fi sifat wa fil af'al. Wa makna wahdaniyah fi zat, apa sih maknanya esa Allah pada zatnya? Anna laisat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin wa yuqalu lidzalika kamun mutasilun fi zat. Yang dimaksud Allah itu esa di dalam zatnya, maknanya zatnya Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Jadi Allah itu bukan ada bagian-bagiannya, bukan. Kalau kita kan tersusun-susun dari bagian-bagian zat kita kan. Ini zat kita ini nih. Ada kepala, kaki, tangan, mulut, perut, itu zat kita. Dan itu tersusun dari bagian-bagian. Kepala bagian sendiri, telinga bagian sendiri, tangan bagian sendiri. Ini kepalanya orang, tangannya tangan orang, kakinya kaki orang. Jadi walaupun dikatakan satu orang, tapi isinya banyak. Lah Allah nggak begitu, nggak ada tangan Tuhan, mata Tuhan, telinga Tuhan. Berarti nanti Tuhan itu isinya banyak kalau begitu. Ada Tuhan yang tangan, Tuhan yang mata, Tuhan yang kaki, nggak ada. Jadi Allah itu yang harus kita imani pertama, zatnya tidak tersusun. Jadi kamu nggak bisa bayangin nih kayak apa ya Allah ya, nggak ada bayangannya, nggak ada. Yang bisa kamu bayangkan ya makhluk. Allah nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa. Kita wajib iman kalau Allah itu esa zatnya, sudah selesai. Apa sih maknanya esa zatnya? Zat Allah tidak tersusun-susun dari bagian-bagian. Jadi nggak ada tangan, kaki, kepala, nggak ada tuh. Terus wa annahu laisa hunaka dzatun tushbihu dzatahu ta'ala wa yuqalu lahu kamun munfasilun fi dzat. Lakinnal wahdatu fi dzat bi ma'na adamu tarkib min ajza'in ulimat minal mukhalafati lil hawadisi kama maro. Yang kedua, zatnya tadi tidak tersusun-susun. Kalau zatnya tersusun-susun berarti esa enggak? Yang kedua, zatnya Allah tidak ada yang menyamai. Saya orang, ada tangannya, ada kepalanya, ada darahnya, ada tulangnya. Kamu juga orang, ada tangannya, ada kepalanya, ada darahnya, ada. Berarti yang seperti saya ini ada yang lain.
Itu loh. Berarti yang seperti saya ini nggak satu maksudnya. Ada yang lain lagi maksudnya. Lah, Allah nggak begitu. Jadi yang pertama zatnya tidak ada susun-susunan, yang kedua zatnya tidak ada yang menyamai. Dengan dua inilah baru terbentuk makna esa. Itu loh maksudnya. Kalau belum disusun dengan dua ini, belum ketemu makna esa belum. Jadi esa itu harus tidak ada yang menyamai dan tidak tersusun, barulah itu namanya esa, gitu loh. Oh, Tuhan ya ada yang menyamai, ya enggak esa. Oh, Tuhan ya ada susunannya, ya enggak esa, gitu loh. Jadi untuk menemukan makna esa harus kita memahami dua ini, bahwa dia tidak tersusun-susun dan dia tidak ada yang menyamai. Selesai. Itu loh. Dengan dua makna inilah kita wajib mengenali sifat keesaan Allah. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Jadi apa? Tidak tersusun-susun zatnya dan tidak ada yang menyamai. Nah, kalau ada Tuhan kok punya anak, berarti anaknya siapa? Ya Tuhan juga, berarti ada yang menyamai, gitu loh. Kok Tuhan itu punya saingannya siapa? Ya Tuhan juga, berarti ada yang menyamai, gitu loh. Jadi nggak ada nih Tuhan itu wajib esa, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada saingan, nggak ada teman, nggak ada esa, nggak ada yang menyamai dan dirinya tidak tersusun. Terus yang kedua, esa di dalam sifat. Tadi pertama esa di dalam zat. Yang kedua esa di dalam sifat. Apa maknanya esa dalam sifatnya Allah? Sama. Sifatnya Allah itu esa, maknanya sifat Allah itu tidak tersusun. Tersusun dari apa? Tersusun dari sifat yang sejenis. Nama sifatnya sama, kerja sifatnya juga sama. Contohnya apa? Kita punya mata. Matanya berapa? Yang ini kerjanya melihat, yang ini kerjanya, yang ini namanya mata, yang ini berarti ada dua sifat yang sama nih. Gitu loh. Kita punya pendengaran. Ini kerjanya mendengar, namanya telinga. Ini kerjanya mendengar, namanya berarti punya dua sifat yang Allah nggak begitu. Allah semua sifatnya esa. Pendengarannya esa, penglihatannya esa, ilmunya esa, kalamnya esa, kudratnya esa. Semua sifat-sifat Allah dalam dirinya itu tidak ada yang tersusun dari sifat yang sama, gitu loh. Kalau Allah kok tersusun, makanya penglihatannya Allah itu ada dua. Lah, yang satu buat apa? Hah? Kamu matanya dua, kalau pakai satu cukup nggak? Kurang. Satu bisa lihat nggak? Kenapa dua? Sempurna. Atau kalau umpamanya yang satu kelilipan, masih ada cadangannya. Mending ada cadangannya. Kalau nggak ada cadangannya, kelilipan gimana ini? Nah, repot. Naik motor kelilipan, aduh. Untung ada.
Nah, mata kita dua ini maknanya dengan dua mata kita jadi sempurna melihatnya. Kalau satu mata enggak lah. Allah enggak begitu. Allah itu melihatnya pakai mata enggak? Kalau Allah ada matanya berarti ada anggotanya. Kalau Allah ada telinga berarti ada anggotanya. Kalau Allah punya tangan berarti ada anggotanya. Allah enggak begitu wujudnya. Bukan ada mata, telinga, bukan. Tapi adanya sifat. Coba, setiap orang yang punya mata pasti melihat enggak? Hah? Kalau punya mata pasti lihat enggak? Kalau melek pasti punya mata pasti lihat. Kalau orang buta itu punya mata enggak? Kok enggak ngelihat kenapa? Kalau orang tuli punya telinga enggak? Kenapa enggak dengar? Yang enggak ada apanya? Yang enggak ada sifatnya. Itu loh. Matanya ada tapi sifat melihatnya enggak ada. Kupingnya ada tapi sifat mendengarnya enggak ada. Gitu loh. Jadi yang dibutuhkan bukan mata sebenarnya, tapi sifat melihat. Sifat mendengar, gitu loh. Allah memberi kita sifat melihat ditaruh di mata. Allah memberi kita sifat mendengar ditaruh di telinga. Nah, pada dirinya Allah ada sifat melihat, bukan di mata, gitu loh. Ada sifat mendengar, bukan di telinga, gitu maksudnya. Jadi pada dirinya Allah itu ada sifat. Dan dirinya Allah tidak tersusun. Kalau dirinya Allah itu ada matanya, ada telinganya, bedanya dengan makhluk apa dong kalau begitu? Allah duduk di atas kursi. Kalau duduk berarti ada apanya? Ada pantatnya, ada kakinya, ada pinggangnya. Kan duduk itu apa sih duduk itu? Yang disebut duduk itu apa? Duduk itu ada dua bagian tubuh. Yang satu berdiri, yang satu menempel pada yang lain, namanya duduk. Gitu loh. Kalau semua nempel namanya apa? Tidur, gitu loh. Kalau semua nggak nempel namanya apa? Diri lah, gitu loh. Duduk itu sebagiannya menempel, sebagiannya Allah, begitu nggak? Gitu loh. Kalau Allah duduk berarti Allah punya bagian-bagian tubuh, gitu maksudnya. Maka mustahil bagi Allah itu duduk, gitu loh. Loh kan Allah itu ada singgasananya, ya biarin aja. Emang singgasana buat duduk Allah, gitu loh. Singgasana itu bagi Allah sebagai simbol kalau di jagat ini ada rajanya, gitu loh. Yang namanya kerajaan simbolnya pakai apa sih? Istana. Istana pakai apa? Kursi kerajaan. Itu simbol kerajaan. Makanya ketika nanti kamu mau pindah ibu kota, yang dibangun dulu apanya? Istananya dulu dibangun kalau jadi pindah, gitu. Dalam istana ada apa? Kursi singgasana. Lah, singgasana bagi Allah itu jangan dibayangkan, oh nanti Allah duduk di situ. Allah ngapain duduk di situ? Emang capek Allah pakai duduk? Ini pahamnya orang-orang yang nggak beres aja, yang meyakini Allah itu seperti makhluk.
Maka dengan paham wahdaniyah ini nanti pikiran kamu terbuka tuh. Nggak ada bayangan-bayangan Allah duduk, Allah punya susunan, Allah punya tangan, Allah punya mata, nggak ada. Ya, jadi Allah itu bersifat dan sifat Allah apa? Esa. Nggak ada sifat yang tersusun, nggak ada. Penglihatannya esa, pendengarannya esa, ilmunya. Kalau ilmu kita banyak, banyak nggak? Banyak. Ada ilmu matematika, ada ilmu apa lagi? Biologi, ilmu fisika. Artinya kamu tiap hari nambah ilmu. Hari ini saya belajar matematika, tambah ilmu. Besok tambah ilmu lagi. Besok berarti ilmu kamu apa? Banyak, bertambah, tersusun, susun. Ilmunya Allah nggak begitu, esa. Allah mengetahui segala sesuatu, nggak pakai nambah lagi dan nggak pakai kurang lagi, gitu loh. Itu ilmu yang esa namanya. Kalau ilmu kita besok nambah, nambah, kadang kurang. Pernah ilmunya kurang pernah? Ya pernah. Kalau lupa sih, ente namanya siapa? Lupa saya. Nah, ente ilmunya kurang berarti. Kemarin kenal, sekarang nggak kenal. Apalagi kalau ada yang punya utang. Ini siapa? Lupa saya. Lu mas jangan pura-pura lupa, kurang aja lu tentang punya utang, malah lupa begitu. Biasa begitu, kalau yang punya utang kita lupain maksudnya. Yang ngutangin nggak bakal lupa enggak? Ingat-ingat ente utang sama saya. Jadi sifat Allah tidak tersusun. Terus sifat Allah tidak ada yang menyamai. Nah, nggak ada yang punya sifat seperti sifat Allah, nggak ada. Bahkan para nabi, bahkan malaikat, bahkan nggak ada. Sifat Allah esa hanya ada pada Allah. Penglihatannya hanya ada pada Allah. Pendengarannya hanya ada pada Allah. Nggak ada makhluk dicipratin sifatnya Allah, nggak ada begitu, nggak ada. Kalau sifat yang ada makhluk ya dibikin sama Allah. Sifatnya makhluk terbatas. Zatnya makhluk dibikin sama Allah terbatas. Zatnya Allah lah yang nggak terbatas. Sifat-sifat Allah yang nggak terbatas, gitu. Ya. Jadi udah dua nih. Zatnya esa, sifatnya esa. Untuk esa tadi apa? Butuhnya berapa? Tidak tersusun dan tidak ada yang menyamai. Sifatnya begitu. Sifatnya tidak tersusun-susun dan tidak ada yang menyamai. Kalau ada yang menyamai sifat Allah, berarti Allah nggak esa. Kalau sifatnya tersusun, berarti Allah nggak esa. Gitu loh. Ini yang harus diimani orang Islam di dalam makna mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, wa makna wahdaniyatihi ta'ala fil af'al, dan makna keesaan Allah di dalam perbuatannya, annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'al. Ini puncaknya nih. Apa? Tidak ada yang punya perbuatan seperti perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Perbuatannya Allah apa? Ada enggak? Ada enggak? Selain Allah yang bisa menciptakan, ada enggak? Ini tukang kayu bisa bikin meja, Beb.
Tukang HP ini bisa bikin HP, Beb. Ini tukang lampu, tukang ini ciptaan. Kalau begitu, keyakinan kamu begitu, berarti di hati kamu Tuhan itu banyak. Gitu loh. Perbuatan menciptakan itu hanya perbuatannya Allah. Tidak ada yang lain yang punya perbuatan menciptakan, nggak ada. Nah, selainnya Allah ngapain, Beb? Selainnya Allah diberi oleh Allah perbuatan. Kita ini aslinya nggak ada. Kamu tadinya ada? Tadinya ada. Itu aslinya kita. Terus diadakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Jadilah kita ada. Terus diberi sifat oleh Allah. Ganteng, cantik, pinter, tinggi, laki, perempuan. Diberi sifat oleh Allah. Terus diberi perbuatan. Jadi tukang kayu, tukang batu, jadi guru ngaji, jadi PNS, jadi camat, jadi RT, jadi lurah. Yang kasih pekerjaan siapa? Di aslinya kita ini nggak punya perbuatan, nggak ada. Jadi kalau ini ada yang punya perbuatan jadi tukang, Beb, jadi iya, perbuatannya diciptakan oleh Allah. Allah lah yang menjadikan kita ini punya perbuatan. Kalau perbuatan kita diciptakan Allah, hasilnya dari mana? Kita sendiri. Maka Allah juga memberi hasil. Jadi Allah itu menolong kita sempurna. Kita dikasih wujud oleh Allah, dikasih sifat oleh Allah, dikasih perbuatan oleh Allah, terus dikasih hasil oleh Allah. Kadang orang yang gak kenal Allah, dia lupa diri. Dia menganggap apa yang dia kerjakan hasil dari dirinya sendiri. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada orangnya? Datang ada? Hati-hati. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran cerita tentang siapa? Qarun. Coba. Bagaimana Qarun bisa membuat rumah yang banyak, istana yang banyak, harta yang banyak, dia punya peternakan banyak. Kata Qarun, ini hasil usaha saya sendiri, Allah nggak ikut-ikut. Ketika Qarun diminta bayar zakat, dia nggak mau bayar zakat. Maka apa kata Allah? Ente kufur nikmat, ente mengingkari nikmat yang telah saya kasih. Kemampuan yang sudah saya kasih kamu ingkari, harta yang sudah saya kasih kamu ingkari, maka Allah tenggelamkan Qarun bersama harta-hartanya tanpa tersisa. Sampai sekarang kalau kamu gali tanah nemu harta namanya harta. Padahal Qarun itu matinya di Mesir. Masa sampai sini hartanya gimana sih? Asal gali hartanya Pak Qarun yang mana? Main Pak Qarun aja. Pak Qarun di Mesir soalnya bukan di sini. Ya, jadi kamu jangan lupa diri nih. Kalau saya kok punya perbuatan jadi tukang kayu, saya bisa gergaji, bisa malu, bisa ngerakit kursi, jadilah meja. Ini ditolong oleh Allah. Bukan menciptakan, bukan. Namanya apa? Namanya apa? Usaha. Kita ini hanya punya kasab ikhtiar. Namanya usaha.
Kamu tanya, sekarang lagi usaha apa nih mas? Oh, saya lagi usaha ini. Kamu apa usahanya? Ini. Kamu apa usahanya? Kita hanya punya usaha. Kita hanya bisa mengusahakan, nggak bisa Adapun kok ada hasilnya, maka hasil itu ditolong oleh Allah. Ini loh maknanya wahdaniyah. Itu loh maknanya esa dalam perbuatannya Allah. Kalau kamu masih menganggap ini hasil saya, kamu kalau nggak ada saya nggak bakal selamat, kamu kalau nggak saya tolong nggak bakal selamat, kamu masih menyekutukan Allah di hati kamu. Walaupun kamu nggak nyembah berhala, masih menganggap Allah Tuhan saya, tapi di hati kamu Allah punya perbuatan, kamu punya perbuatan, kamu punya hasil, Allah berarti kamu masih menduakan hasil. Ada hasil dari kamu, ada hasil dari Allah. Ini namanya syirik. Kamu menyekutukan Allah kalau begitu. Hatta wali Habib Hussein nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa. Kalau kamu kok doa bisa hasil, Allah yang kasih bukan. Itulah kamu. Ini kalau nggak ada Habib Hussein, saya nggak bisa begini. Syirik kamu, hati-hati nih. Itulah. Jadi wali Allah yang menjadikan dia jadi wali. Bukan dia jadi wali sendiri, bukan. Allah yang mengangkat dia jadi wali. Ketika ada orang doa di situ, Allah yang mengabulkannya doanya. Gitu mestinya dong. Maka orang mengenal Habib Hussein doanya kabul. Maknanya apa? Allah menjadikannya sebagai wali-walinya Allah. Itu. Kalau kamu doa tempat saya nggak kabul, saya bukan wali, gimana sih? Kalau doanya di sini kabul. Kenapa? Karena Allah menjadikan Habib Hussein sebagai wali-walinya. Ketika ada orang doa, punya hajat, punya keinginan, minta kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Jadi yang menjadikan kamu kok punya hasil siapa? Allah. Kok sampai, ini kalau nggak ada Habib Hussein saya nggak bisa begini. Hati-hati. Hati-hati kamu. Makanya banyak orang ziarah jadi syirik itu banyak. Enggak setiap orang ziarah selamat, enggak. Banyak orang ziarah jadinya syirik. Ketika menganggap makam-makam inilah yang memberikan hasil. Apalagi orang-orang Jawa datang ke kuburan, Mbah, putune teko, Mbah, minta nomor, Mbah. Nomor ini piro, Mbah, niki. Ada begitu? Ada orangnya? Hati-hati ini. Ini yang namanya menduakan perbuatan. Hati-hati nih. Ya. Kita adzan Isya, kita akan sambung sedikit setelah adzan Isya nanti. Fadhol.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatul qiyamah wa sayyidina Muhammad al-wasilah fadilah wa isyarah wa badala yadana rafi wa badul maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana wa bi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bijaika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang ketiga adalah esa di dalam perbuatannya. Ini puncaknya adalah menghilangkan hasil, menghilangkan kerja dari hukum kausalitas. Paham nggak kamu? Kalau orang-orang intelektual ngomongnya begitu katanya, namanya hukum kausalitas. Kalau kita ngertinya hukum adat, hukum kebiasaan. Apa contohnya? Contoh hukum kebiasaan yang terjadi pada manusia apa? Hah? Makan, bukan makan kenyang. Itu minum seger, api membakar, pisau memotong, obat menyembuhkan, fulus menyenangkan, nggak ada fulus merepotkan. Apalagi pakaian menutup aurat, mobil jalan, pesawat. Ini semua namanya hukum apa? Kebiasaan. Hukum kebiasaan apa yang kamu lihat tiap hari, untuk sampai makna wahdaniyah ini harus kamu hilangkan hasilnya. Kalau belum kamu hilangkan hasilnya, kamu belum mengesahkan Allah. Baru di mulut kamu doang ngomong qul huwallahu ahad, tapi hati kamu belum mengesahkan Allah. Api tidak bisa membakar. Nasi tidak bisa mengenyangkan. Pisau tidak bisa memotong. Obat tidak bisa menyembuhkan. Pakaian nggak bisa menutup aurat. Mobil tidak bisa mengantarkan kamu ke suatu tempat, nggak bisa. Kalau kamu masih meyakini ini semua punya hasil, berarti kamu belum mengesahkan Allah. Kamu masih menganggap ada hasil dari selain Allah. Coba. Gampang apa susah mengesahkan Allah? Kalau cuma ngomong qul huwallahu ahad gampang. Tiap hari kamu baca surat Al-Ikhlas tiap hari. Qul huwallahu ahad gampang. Coba bagaimana mau praktek mengesahkan Allah?
Asal kita makan, kenyang. Mau pakai bismillah kenyang, nggak pakai bismillah kenyang. Kita menganggap di dalam nasi ada kekuatan yang bisa menghasilkan sesuatu, membuat kita jadi kenyang. Dalam dirinya api ada kekuatan yang bisa membakar sesuatu. Coba. Dalam dirinya pisau ada kekuatan untuk memotong. Selagi masih seperti itu, kamu masih syirik namanya. Jadi syirik itu bukan nyembah berhala saja, tapi meyakini ada hasil selain Allah, maka kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi semua hukum adat ini nggak ada hasil, nggak ada, hilang semua hasil. Yang menjadikan hasil hanya Allah. Ketika saya membakar dengan api, kemudian kok hasil terbakar, Allah lah yang menjadikan terbakar, bukan api, gitu. Contohnya ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kasih contoh loh. Tapi kita nggak ngeh kadang. Masih menganggap api punya kekuatan. Kamu ngerokok, pernah ingat Allah? Pernah? Boro-boro. Kenapa? Karena kamu menganggap di dalam api ada kekuatan. Jadi kamu tambah ngerokok, tambah syirik coba. Tambah ngerokok, tambah lupa sama Allah. Ibu-ibu masak pakai kompor, dikira yang bikin matang siapa? Syirik hatinya coba. Ini loh maknanya Esa itu ini gitu loh. Kok kamu nggak bisa sampai makna ini? Bohong. Ente ngomong kul huwallahu ahad, bohong. Dalam hati kamu masih meyakini ada hasil yang muncul dari selain Allah. Lah, untuk apa Allah bikin hukum adat? Hukum adat ini diciptakan oleh Allah. Allah yang bikin hukum adat itu Allah. Allah menjadikan kita sarana. Kita ini kalau mau kerja selalu perlu alat. Betul nggak? Betul nggak? Coba. Kamu ada nggak tunjukkan satu pekerjaan kamu yang nggak pakai alat? Mana? Apa? Selalu pakai. Maka Allah tahu kita ini nggak bisa kerja kalau nggak pakai. Maka Allah jadikan kita alat. Dengan alat itu kamu diperintah mengharapkan hasil kepada Allah. Bukan mengharapkan hasil kepada si alat. Kita kebablasan ketika dikasih alat mengharapkan hasil dari alat. Pernah kamu nyukur rambut ingat Allah? Begitu. Oh, kadang lupa juga ya. Dianggap gunting yang bisa. Ini alat. Dikisahkan pada Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari Nabi Musa sakit gigi.
Kemudian datang dia munajah kepada Allah, ya Allah, saya sakit gigi. Kata Allah, ya udah Musa, kamu ambillah daun. Ada sejenis rumput-rumputan, maka makanlah rumput itu, letakkan di tempat yang sakit. Maka diambil sama Musa, dikunyah, taruh tempat yang langsung sembuh, hilang sakitnya. Beberapa waktu kemudian kumat. Karena merasa Allah sudah memberinya alat, obat, maka Nabi Musa langsung ngambil rumput yang tadi, dikunyah, diletakkan ke tempat yang enggak sembuh. Ambil lagi, enggak sembuh. Munajah, ya Allah, kok enggak sembuh ya Allah? Apa kata Allah? Ya Musa, yang pertama kamu makan rumput itu, kamu mengharapkan pertolonganku. Yang kedua, kamu makan rumput, kamu bergantung pada si rumput. Tidak minta pertolongan, maka aku tidak berikan kamu kesembuhan. Gitu loh. Inilah alat, inilah gunanya alat untuk mengantarkan kita meminta pertolongan Allah. Cuman kita ini nggak dijadikan Allah diingatkan selalu seperti Nabi Musa. Andai kita diingatkan terus oleh Allah kayak Nabi Musa, ya beres. Asal mau ngerokok lupa sama Allah, nggak mempan. Kok nggak angus-angus gimana sih? Ya Allah, minta maaf lupa ya Allah, baru nyala. Tapi Allah nggak jadikan itu untuk kita. Hingga banyak orang yang lupa, kemudian mengandalkan alat-alat itu untuk menjadikan hasil. Hingga tergeserlah kemudian Allah, lupa sama Allah, lupa. Gitu loh. Ini yang mau kita kembalikan, gunanya ngaji ilmu tauhid mau sampai kepada makna mengesahkan Allah, bahwa yang punya perbuatan itu hanya Allah. Lah kalau Allah nggak bikin hukum adat gimana? Allah nggak kasih kita alat untuk kerja gimana? Gimana? Ya repot kita. Lah kita nggak bisa kerja. Kalau mau ngerokok gimana? Ya Allah nyalain dong ya Allah. Kurang ajar banget sih lo. Masa Allah suruh nyalain itu? Maka kamu dikasih alat agar kalau kamu mau kerja, dengan alat itulah kamu mencari upaya untuk mendapatkan hasil. Yang ngasih hasil siapa? Allah menjadikan pertolongan. Kamu hanya diperintah mencari alatnya, menggandengkan alatnya, mengupayakan alatnya, sisanya Allah menolong kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, dari semua hukum adat yang sudah ada, ketika punya hasil itu harus kita imani itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh maknanya mengesahkan Allah. Jadi ini puncaknya, mengesahkan Allah dalam perbuatan. Yang tadi Allah esa dalam zatnya, Allah esa dalam sifatnya. Yang ketiga Allah esa dalam perbuatannya. Tiga ini bisa kamu pahami, kamu paham maknanya esa bagi Allah. Esa zat, tidak tersusun-susun dan tidak ada yang menyamai. Esa sifat, tidak tersusun-susun dan tidak ada yang menyamai. Esa perbuatan, tidak ada yang menyamai.
Jadi 5. Isinya keesaan Allah 5. Paham 5 ini, maka kamu memahami maknanya keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pernah paham 5 ini, berarti jelas kamu nggak pernah ngaji ilmu tauhid. Gitu aja. Hanya paham qul huwallahu, tapi nggak pernah tahu apa ini isinya ahad bagi Allah itu apa. 5. Esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Esa zat ada 2, esa sifat ada 2, esa perbuatan ada 1. Bahwa zatnya Allah, bahwa perbuatan Allah tidak ada lagi yang lain yang punya perbuatan menciptakan. Menjadikan hasil hanyalah perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna esa. Besok kita akan bahas mulai tahap meningkat. Lawannya apa? Sampai dalilnya apa kalau Allah itu esa. Kalau Allah 2 gimana? Kalau 3 gimana? Kalau 4 gimana? Kita akan bahas satu persatu hingga kita betul-betul meyakini Allah esa, bukan hanya karena membaca ayatnya, tapi betul-betul punya ilmunya tentang keesaan bagi Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua terus dijadikan Allah, iman kita kuat, iman kita benar, iman kita lurus, tidak menyekutukan Allah sampai akhir hayat kita, bawa iman yang benar hingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan Namrud, Fir'aun, bahkan orang-orang kafir, dan mereka menyekutukan Allah. Saya mau tanya, mereka menyekutukan Allah emang kehendaknya Allah untuk pembelajaran buat diri kita yang masih ada ini, apa emang pilihannya dia? Kalau memang pilihannya dia, semua yang dilakukan itu kan Allah yang menggerakkan dia. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya itu diciptakan oleh Allah. Gak ada yang lepas dari penciptaan Allah, gak ada. Tapi Allah itu tidak memaksa dalam perbuatannya hamba. Allah memberikan kita yang namanya pilihan. Ente mau ke masjid ini tadi berangkat, dipaksa nggak? Yang milih siapa? Yang milih? Yang kamu rasakan, kamu itu milih sendiri, melangkah sendiri sampai ke dalam masjid. Itu perasaan. Itu pengetahuan yang kamu pahami. Tapi di belakang itu ada pertolongan Allah. Kamu dijalankan, digerakkan hati kamu untuk milih yang baik, ditolong kamu untuk mau ke masjid, gitu loh. Jadi kalau Allah menghendaki orang itu jadi orang baik, Allah akan jadikan hatinya tergerak memilih yang baik. Kalau Allah menghendaki orang itu jadi orang yang jelek, Allah gerakkan hatinya untuk memilih yang jelek. Gitu loh. Jadi pada hakikatnya Fir'aun, Namrud itu semua diciptakan oleh Allah, kemauannya, kehendaknya. Tapi dengan jalan Allah memberikan mereka pilihan. Allah datangkan Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ibrahim, Namrud menolak. Nabi Musa ke Fir'aun, Nabi Musa menolak.
Kenapa? Allah tidak menghendaki Fir'aun jadi orang baik. Allah tidak menghendaki Namrud jadi orang baik. Hingga Allah gerakkan hatinya untuk tidak memilih yang baik. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, Allah akan menggerakkan hatinya memilih yang baik. Kayak kita di sini dah. Sebelah sini berapa orang yang nggak mau ke masjid? Sebelah sini berapa orang yang nggak mau datang? Kenapa Allah tidak menggerakkan hatinya untuk ke masjid? Padahal azan suaranya kenceng. Itu loh. Ada yang Allah gerakkan. Berarti apa? Allah menghendaki kamu mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi ini semua atas pertolongannya Allah. Kalau Allah nggak menolong, lah kenapa kok Allah bikin orang jadi jelek? Ya terserah Allah. Kalau ente bikin tanya kenapa kok Allah bikin jelek? Terserah Allah. Allah boleh aja menjadikan hambanya mendapatkan hidayah. Allah boleh saja menjadikan hambanya tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Hidayah itu miliknya Allah sendiri. Terserah Allah mau kasih siapa. Maka kita beruntung menjadi hamba yang diberikan hidayah oleh Allah. Maka rugilah orang yang diciptakan tidak diberi hidayah oleh Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah, masih dikasih iman, dikasih Islam, kasih kemauan ke masjid, kemauan ngaji, itu untuk apa? Hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung? Dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Beb, saya tanya nih Beb, jawabannya tadi itu pasangan pendakwa. Seperti kita sholat subuh nih Beb, ya kan? Itu kan lagi enaknya yang tidur ibaratnya. Itu kan termasuk kalau diri saya ada adzan subuh tuh, kita ini memaksakan diri, harus kita bisa ke masjid. Nah, contohnya lah di luar Batang ini, Gang 1 itu ratusan kakak yang ke masjid paling 5 orang. Itu kan kehendak memaksa kita, Bib. Itu kalau menurut Bapak gimana? Kehendak memaksa diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kita ini harus memaksa diri kita. Kalau kitanya milih tidur ya nggak bangun. Emang kalau pas subuh-subuh ada azan, bantal sama selimut lebih enak. Kalau mau milihnya milih enak ya milih bantal. Kalau sholat udah harus wudhu dingin, jalan ke masjid dingin jauh, nanti pulang lagi repot. Tapi ketika kita sadar saya ini hambanya Allah. Yang namanya hamba itu budak. Budak itu orang yang rendah, yang diatur sama tuannya. Maka budak itu harus nurut, disuruh apa saja. Hidupnya hidup tuannya, nyawanya nyawa tuannya, hartanya harta tuannya. Itu budak namanya. Hingga ketika kita sadar itu, kita akan maksain diri, saya harus bangun, saya harus patuh. Kenapa? Saya hambanya Allah. Saya budaknya Allah, saya pelayannya Allah. Maka saya harus melayani semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu jalan kita ke masjid. Yang nggak nyadarin itu, biar ratusan orang ya tidur aja nyenyak, yang nggak bangun. Apa keuntungannya? Ya beda nanti, keberkahan hidupnya beda, ketenangan hatinya beda. Allah jadikan keistimewaan untuk orang-orang yang taat kepada Allah, begitu kan? Jadi jangan dianggap, tapi itu yang nggak sholat kaya-kaya, Beb. Ya udah, kamu nggak sholat aja kalau mau kaya-kaya begitu. Kalau mau milih apa? Melihat dianggap orang yang kaya-kaya itu nggak pada sholat, bukan nggak pada sholat, malah kafir segala mereka, malah kaya. Tapi tujuan kita bukan itu. Allah menjadikan umatnya Nabi Muhammad
kebanyakan orang miskin. Kenapa? Allah mau meringankan hisab, perhitungan kita biar cepat nanti di akhirat. Enggak seperti umat-umat yang dulu kaya-kaya, persidangannya lama. Umat Nabi Muhammad cepat semuanya. Kenapa? Kismin. Ya rata-rata begini, kalau yang kaya ya ada satu kampung 1 orang, 2 orang kaya. Kampung lagi 2 orang, 3 orang kaya. Kenapa? Allah titipkan harta untuk mereka untuk dibagi pada yang kismin itu tadi. Cuman kadang yang kaya lupa diri, yang kaya nggak inget, apalagi yang tukang korupsi, yang tukang itu harta-hartanya yang miskin harusnya dibagikan rata. Kalau mau dibagi rata, sebenarnya nggak ada orang kelaparan, nggak ada. Allah sudah bagi rata. Orang kampung sini berapa orang? Oh, titip sama dia, bagi rata. Cuman nyampe enggak? Maka ini yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntunglah orang-orang yang mau maksain diri sholat, ibadah, taat, ngaji sampai matinya husnul insya Allah. Dah, kita tutup, kita teruskan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh hadratin Nabi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتوب علينا توبة تغسل كل أوبة وذلنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع وابلغ وجودا من نال بانتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل جولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تخصيص به والحمد لله في البال ودناه والحمد لله في البال ودناه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.